Saudara kita yang Kristen cuma mau ibadah di hari Minggu yang bertepatan dengan hari Natal tanggal 25 Desember. Kasian, langsung ditegur, langsung diusir, dipermasalahkan. Padahal ibadahnya cuma 4 jam. Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, di kesempatan ini saya rangkum beberapa video, dan di video terakhir nanti ada seorang perempuan yang menggunakan hijab, namun luar biasanya dia membela Kristen, dia membela jemaat gereja yang sedang dibubarkan oleh orang-orang tertentu. Nah saudara dalam Tuhan, sebelum kita melihat videonya, mari kita melihat video Hani Kristianto yang berikut ini. Secara hukum, agama apapun orangnya, kalau menghina agama lain itu kejahatan. Dan akhirnya dibuatlah laporan, langsung ditanggapi, karena untuk menjaga kerukunan beragama, menegakkan hukum dan keadilan. Tadi malam, Gracia Pelo ditahan di Polda Jawa Timur. Nah, kita berharap, kita doakan, ini menjadi pelajaran, bahwa apapun suku, bangsa, ras, dan agama kita, menghina orang lain, menghina Tuhan orang lain, menghina kepercayaan orang lain itu kejahatan. 2, 3. Oh, ini lagi rame. Saya juga baru tahu tuh videonya. Itu ada video Pak Agus itu bilang ada ini Bible, terus Bapak ketukin. Itu kapan itu, Pak? Itu waktu tanpa Rani buat video terakhir itu yang waduh luar biasa itu, bikin darah dingin aja gitu. Kok bikin itu karena marah sama Tanpa Iya, Rani? saya lihat itu mah terlalu mah itu mah videonya. Itu Bible-nya mana, Pak? Ada itu mah udah lama kepake itu. Itu ya? Ini nggak ada isinya ini, Pak? Iya, memang lama nggak kepake. Oh, covernya doang. Ini ya bentuknya ya. Ini covernya doang ternyata. Nggak ada Bible di situ. Kita udah nggak baca Bible kan, udah masuk Islam. Nah, di video tadi ada videonya Hani Kristianto, yang mana dia menyatakan pembelaan terhadap agamanya sendiri. Nah, seorang Tuhan sebenarnya kalau mau jujur dan adil, harusnya dia berbicara juga tentang Kristen. Karena yang sering mengalami intimidasi, yang sering mengalami persoalan adalah umat Kristen, seorang Tuhan, terutama di Indonesia ini. Ya, jadi saya perhatikan dari ucapannya, ya, Hani Kristianto ini tidak adil gitu loh, ya. Nah, saudara Tuhan, berikut adalah video Ustadz Juma yang lagi-lagi mengatakan bahwa di dalam Alkitab ya, nabinya dinubuatkan. Nah, saudara Tuhan, mari kita melihat videonya. Shalom teman-teman semuanya. Ternyata Yesaya 9 ayat 5 ini bukan nubuatan kepada Tuhan Yesus Kristus, melainkan nubuatan kepada Nabi Muhammad. Hal ini disampaikan oleh Ustadz Zuma yang dianggap oleh beberapa kelompok muslim bahwa dia adalah Ustadz paling pintar, Ustadz paling memiliki nyali karena dia berani menyerang kekristenan dengan begitu luar biasa. Karena itu mari kita saksikan teman-teman. Allah yang perkasa, Allah yang kekal, siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah teman-teman, karena ada banyak sekali penyesat-penyesat seperti Ustadz Zuma ini, maka sebagai orang Kristen kita harus banyak belajar sehingga kita tidak mudah ditipu oleh manusia-manusia seperti ini. Artinya Ustadz Zuma mau mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Allah itu sendiri, karena ayat yang tadi kita percaya bahwa itu ayat nubuatan tentang Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang kita sembah, seperti itu kan. Nah, secara tidak langsung Ustadz Zuma telah melantik Nabi Muhammad menjadi Allah. Jadi ingat teman-teman ya, Ustadz Zuma telah melantik Muhammad sebagai Allah. Dan kita tunggu teman-teman, apakah umat muslim mau melaporkan Ustadz Zuma sebagai seorang yang telah menghina atau menistakan agama Islam atau tidak. Kita lihat saja apa yang terjadi teman-teman. Nah, di video tadi kita boleh melihat bagaimana Ustadz Juma mengatakan bahwa di dalam Yesaya
ya, nabinya dinubuatkan. Dan ini tidak benar saudara Tuhan, karena Nabi Muhammad tidak pernah dinubuatkan dalam Alkitab. Yang dinubuatkan dalam Alkitab adalah tentang Yesus Kristus, ya. Itu jelas. Dan saudara Tuhan, ini sungguh aneh. Dan berikutnya mari kita melihat cuplikan video seorang perempuan yang menggunakan hijab, yang mana perempuan ini dengan berani yang membela umat Kristen atau orang-orang gereja yang sedang diintimidasi. Nah, saudara Tuhan, tanpa berlama-lama langsung kita melihat videonya. Coba, mana nih yang kemarin ngomongin soal lakum dinukum waliyadin? Bisa komentar nggak tentang ini? Baca dulu nih. Warga Cilebut Bogor beragama Kristen diduga dilarang merayakan ibadah Natal di rumah sendiri. Nih, kejadiannya di sini nih, di Kampung Batu Gede nih. Coba lihat. Nih, baca ya. Saling bantah sesama warga Cilebut tidak terhindarkan. Warga yang beragama Kristen merasa tidak diberikan fasilitas oleh kepala desa untuk beribadah. Sementara warga lainnya merasa keberatan. Rumah dijadikan tempat ibadah perayaan Natal. Malu gue. Kirain orang-orang kayak gini tuh udah musnah. Kirain pemikiran-pemikiran kayak gini tuh udah nggak ada. Kalau kamu memang paham tentang lakum dinukum waliyadin, kamu pasti tidak akan setuju dengan tindakan seperti ini. Saudara kita yang Kristen cuma mau ibadah di hari Minggu yang bertepatan dengan hari Natal tanggal 25 Desember. Kasian, langsung ditegur, langsung diusir, dipermasalahkan. Padahal ibadahnya cuma 4 jam. Nah, ini aku nggak tahu ini siapa, yang jelas ada di situ, ada di kejadian itu. Dan beliau bilang, orang Kristen itu kan ibadahnya harus di gereja, ya kan? Kalau nggak di gereja kan nggak sah. Dia bilang begitu. Bapak, punten ya, yang tahu sah atau tidaknya ibadah seseorang, ya umat tertentu, itu hanya dia dengan Tuhannya. Sama seperti kita. Yang menentukan sah atau tidaknya kita beribadah, sholat sekalipun gitu ya, itu cuma Allah, Pak. Cuma Tuhan kita. Jadi sebaiknya kita jangan sotoy soal sah atau enggaknya. Bayangin kalau misalnya posisinya itu dibalik. Islam jadi minoritas, kita nih minoritas, dan tinggal di tempat mereka yang mayoritas Kristen, misalnya. Ingat, kita banyak loh ibadah yang dilakukan di rumah. Perempuan kalau sholat gak wajib ke masjid, bisa di rumah. Orang sakit, orang tua yang sudah jompo, janda-janda yang sedang dalam masa idah, tahlilan, syukuran, akikahan, maulid Nabi, baca Quran juga di rumah. Kalau kita dilarang sama mereka ibadah di rumah, gimana? Enak gak rasanya? Jelas enggak enak kan? Kalau mereka tidak ada maksud lain selain hanya ibadah, kenapa kita harus ganggu? Toh kalaupun kita diganggu juga kita nggak mau kan? Ayo generasi millennials, Gen Z dan yang lainnya, yuk kita berhentikan sikap intoleransi tersebut. Ya, di kita, berhenti di kita aja. Tumbuhkan toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi sebuah insiden tindakan intimidasi upaya pembubaran yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap orang-orang yang sedang merayakan Natal. Kronologisnya adalah perayaan Natalnya dilaksanakan di rumah orang yang merayakan tersebut. Namun ada beberapa warga yang tidak terima dan berusaha membubarkan. Walaupun pihak kepolisian melalui Pak Kapolres sudah mengklarifikasi bahwa ibadah Natalnya berjalan lancar dan dikawal sampai selesai. Tapi bukan itu poinnya. Yang mau saya tekankan berarti terbukti, berarti nyata bahwa di Kabupaten Bogor angka intoleransi masih sangat tinggi. Kenapa? Karena di video, nanti saya upload videonya, si bapak-bapak yang ikut dalam upaya pembubaran ibadah Natal di rumah seorang tersebut, itu mengatakan bahwasanya ibadah yang sahnya orang Kristen ya di gereja. Kalau nggak di gereja berarti nggak sah. Pertanyaan saya, sejak kapan Islam ini mempelajari sah dan tidak sahnya ibadah orang yang memiliki agama lain di luar Islam? Ini sudah bentuk daripada pelencengan terhadap nilai-nilai keislaman itu sendiri. Kembali, saya sebutkan sebuah historis. Saya sebutkan sebuah dalil bahwasanya dulu Rasulullah pernah membiarkan kepada umat non-muslim
memakai Masjid Nabawi sebagai tempat untuk melakukan kebaktian atau ibadah. Lah ini, orang Kristen ya, atau orang Katolik, saya nggak tahu ini perayaan Natalnya, dia tidak minta tempat, dia tidak minta makan, dia tidak minta sumbangsi, dan dia tidak minta untuk untuk minta bantuan lah dari warga sekitar. Tapi kok dibubarkan, tapi kok diintimidasi, ada apa gitu loh. Kita ini berdiri atas dasar Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar pondasi kita bersatu sesama umat manusia di Indonesia. Agama boleh beda, tapi jangan kemudian kita merasa paling dekat dengan Tuhan, kita ini merasa paling superior dengan agama kita, karena hari ini kita sedang berada dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjunjung tinggi toleransi dan keberagaman. Jadi teman-teman, saya mau katakan, kita ini adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan yang sama walaupun agama kita berbeda. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya negara Indonesia ini negara bertoleransi, ya. Tetapi dengan adanya video yang beredar ini, yang viral ini, saya jadi tahu bahwa Indonesia ini belum bertoleransi. Ada salah satu warga atau masyarakat yang non-muslim merayakan hari kemenangan mereka seperti kita lah lebaran gitu. Di saat sedang beribadah disamperin bapak-bapak diajak ribut. Maksudnya apa ini, Pak? Toleransinya di mana? Gitu loh. Indonesia ini nggak cuma buat satu keyakinan. Gitu loh. Jadi kalau bapak-bapak nggak suka sama agama mereka atau apa yang mereka anut, minimal hargailah. Ya. Toh mereka melakukan ini setahun sekalipun gitu loh. Seperti kita Idul Adha, Idul Fitri. Kadang-kadang sholat idnya di luar, di lapangan, di tanah kosong. Ya sama seperti mereka. Biarkan beribadah. Masalah keterima atau enggak itu urusan mereka, Pak, sama Tuhan mereka. Malu ngelihatnya, bener dah. Saya orang muslim tapi saya malu ngelihatnya. Nggak ada toleransi sama sekali gitu loh. Toh mereka itu beribadah, Pak, bukan ngebom rumah warga. Kebangetan itu Bapak ini. Ya, bikin malu. Bener-bener. Baik, salam Tuhan videonya. Dan seperti apa tanggapan saudara setelah melihat beberapa video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar, berikan tanggapan dan komentar yang baik, yang positif, yang mengedukasi, terutama komentar atau tanggapan yang memuliakan nama Tuhan. Nah, salam Tuhan, apa yang disampaikan oleh seorang perempuan yang menggunakan hijab di video terakhir tadi sangat luar biasa, di mana dia membela umat Kristen atau orang gereja yang sedang diintimidasi. Dan salam Tuhan, kita bersyukur dan terima kasih kepada beliau, dan dimanapun beliau berada, kiranya Tuhan yang Maha Kuasa memberkati beliau. Nah, salam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini, dan kiranya di kesempatan ini kita tetap semangat, kita tetap bersyukur, kita tetap sukacita, dan kiranya damai sejahtera daripada Allah senantiasa melimpah bagi kita. Nah, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.